Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah ini dianggap pertarungan antara makhluk abadi? Pertarungan antara dewa? Niu Tian mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Apa? Bahkan jika para dewa bertarung, mereka hanya bisa melakukannya di alam atas, bukan di sini. Jangan katakan apa-apa lagi dan ikuti saja instruksinya. Kali ini, keduanya akhirnya menuai hadiah. Keduanya telah menuai keuntungan. Ketika Huo Yuhao secara bertahap sadar dia pertama kali merasakan kehangatan, seluruh tubuhnya juga terasa sangat nyaman. Apakah aku masih hidup? Atau aku di dunia lain? Mungkinkah orang masih bisa merasakan kehangatan di dunia lain? Dia perlahan-lahan tersadar kembali. Tentu saja kau masih hidup. Kamu belum pernah lebih baik dari ini. Suara yang sedikit menarik terdengar. Huo Yuhao tertegun. Setelah itu dia merasakan aura yang sangat akrab. Dia memikirkan sesuatu sebelum melihat ke lautan spiritualnya. Lautan spiritualnya sekarang seperti sebidang tanah. Sosok yang familiar mulai muncul di depannya. Seorang pria tampan sedang bermain dengan rambutnya yang panjang dan kemasan. Pada saat yang sama pria ini tersenyum padanya. Dia mengenakan jubah putih panjang yang benar-benar bersih. Saudara Tianmeng, Huo Yuhao berkata dengan gelisah. Bukan hanya Tianmeng yang dalam bentuk manusia. Ada juga beberapa lainnya di sekitar. Misalnya ada rumput es misterius adas bintang. Rumput es misterius adas bintang juga muncul dalam bentuk manusia. Itu muncul sebagai pria muda yang sederhana dan jujur, dan itu berdiri di samping dari Tianmeng. Di sisi lain dua wanita cantik menatap Huo Yuhao. Meskipun mereka tampak menyendiri, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Raja beruang es yang gemuk juga tersenyum ketika dia memandang Huo Yuhao. Dia membuka lengannya saat dia bergegas memberi Huo Yuhao pelukan beruang besar. Putri Lia yang menawan juga menyeringai ketika menyaksikan Huo Yuhao. Nada-nada menawan datang dari mulutnya seolah-olah ratusan burung bernyanyi. Semuanya kalian sudah bangun? Atau apakah aku bertemu dengan kalian di dunia lain? Huo Yuhao hampir tidak bisa bernafas ketika dia dipeluk oleh Raja Beruang Es. Suaranya sangat tidak jelas tetapi setiap rohnya bisa mengatakan apa yang dia katakan. Tidak mungkin kita semua akan mati dengan mudah. Lagi pula aku sudah hidup sejuta tahun. Aku jelas lebih tangguh dari yang kamu kira. Namun, kita juga tidak yakin apa yang terjadi. Sejujurnya, kami baru saja merasakan sejumlah besar energi melonjak ke tubuhmu yang mempercepat pemulihan kami. Setelah itu, kami baru bangun setelah satu sama lain. Kami akan menanyakan apa yang terjadi karena kami tidak dapat merasakan apa yang sedang terjadi di luar. Sekarang, kekuatan spiritualmu telah menjadi begitu kuat. Tidak mungkin bagi kami bisa merasakan apa yang terjadi di luar tanpa izinmu. Kalian semua tidak mati. Dan kamu menyebutkan jumlah energi yang sangat besar. Huo Yuhao juga terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. Ia menoleh untuk melihat permaisuri es dan permaisuri salju, hanya untuk mendapatkan bahwa mereka juga mengangguk. Tiba-tiba, banyak pertanyaan mulai terbentuk di benak Huo Yuhao. Kecuali kalau aku tidak berubah menjadi idiot saat itu. Atau bisakah semuanya sebelum aku menjadi bermimpi? Tidak, itu tidak benar. Sepertinya aku bisa mengendalikan semua yang ada di sekitarku. Ini berarti aku masih hidup. Setelah itu Huo Yuhao merasakan sensasi hangat di hatinya. Seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan dan kekuatan. Baiklah, biarkan aku keluar dan melihatnya. Setelah itu, Yuhao segera kembali ke tubuhnya. Setelah memberikan sinyal niat sekecil apapun, pada saat yang sama dia mengamati situasi tubuhnya dari dalam. Dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dua pusaran yang merupakan inti jiwanya. Kedua pusaran itu sekarang hampir 2 kali ukuran aslinya. Permata yang terbentuk dalam pusaran inti jiwa sekarang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dua pusaran
yang berbeda berwarna emas dan biru. Masing-masing dari keduanya melepaskan kekuatan jiwa yang sangat kuat yang menyatu dan berinteraksi satu sama lain. Cahaya biru keemasan cemerlang, itu beriak di antara dua inti jiwa. Pusaran kekuatan jiwa kecil yang dirilis oleh interaksi antara dua inti jiwa sekarang menyerupai mutiara. Karena beberapa banyak energi yang terkandung di dalamnya, orang akan salah mengira itu sebagai objek material yang lengkap daripada hanya pusaran energi. Ini adalah pertama kalinya Wu Yuhao merasakan ini. Itu ajaib. Ia merasa seolah-olah tubuhnya penuh dengan kekuatan dan bahkan ia telah mencapai ketinggian baru dalam kultivasinya. Seolah-olah meridian dan organnya sudah menghilang. Ia merasakan seolah-olah tubuhnya sekarang menjadi seragam. Seperti seluruh benua, inti jiwanya seperti matahari dan bulan yang bersinar. Di benua yang sangat besar ini, matahari keemasan dan bulan biru telah memungkinkannya mulai memahami hukum-hukum tertentu yang mengatur alam semesta. Sepertinya inti jiwanya bukan hanya sumber kekuatan, namun transformasi di tubuhnya bukan yang paling mengejutkan Wu Yuhao. Yang paling penting, mengapa semua ini terjadi padanya? Jika dia baik-baik saja, apakah Tang Wutong juga baik-baik saja? Bagaimana kabarnya? Sekarang setelah kesadarannya benar-benar kembali, Wu Yuhao secara bertahap membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia langsung menyadari bahwa dia masih di kamar di lantai puncak kastil Hautian. Namun Titan dan Tang Wutong tidak lagi berada di ruangan ini. Sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di sini. Di mana Wutong? Saat Wu Yuhao terkejut, dia mendapati dirinya mengambang sebelum mendarat di tanah dengan satu niat. Wu Yuhao segera memindai sekelilingnya dengan melepaskan deteksi spiritualnya. Ketika dia melakukan deteksi spiritual, dia terkejut mendapati itu bekerja tanpa mengerahkan kekuatan spiritualnya. Sepertinya tekniknya sekarang bisa diaktifkan dengan niatnya. Setelah itu, diagram 3 dimensi dari kastil Hautian terbentuk di kepalanya. Setiap makhluk hidup disajikan dalam diagram. Bahkan, detail sekecil apapun ditangkap oleh deteksi spiritualnya. Oh, tidak. Tang Wutong sepertinya tidak ada di sini. Dia hanya bisa merasakan energi kehidupan yang hebat dari Titan dan Newtian. Setelah itu, dia sekarang benar-benar yakin bahwa pemimpin sekte dari sekte Hautian Newtian haruslah menjadi seorang limit dahulu. Di sisi lain, Titan setidaknya adalah dulu transenden. Kedua tubuh mereka tampaknya memiliki jenis kekuatan yang sangat mengerikan. Fakta bahwa kekuatan yang mereka lepaskan sudah begitu kuat menyeratkan bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang bahkan lebih menakutkan di dalam tubuh mereka. Gimana Wutong? Saat ini adalah satu-satunya pikiran di pikiran Wu Yuhao. Ia langsung berlari keluar ruangan sebelum berpindah ke tempat Titan dan Newtian berada. Newtian dan Titan keduanya duduk di sebuah ruangan luas menikmati secangkir anggur. Mereka berdua dikejutkan oleh penampilan tiba-tiba Wu Yuhao. Setelah menyadari bahwa penyusup mereka adalah Wu Yuhao, ekspresi terkejut di wajah mereka berubah menjadi senyum tipis. Paman Newtian, Paman Titan, di mana Wutong? Bagaimana kabarnya? Apakah semua aura kematian di dalam tubuhnya telah dikeluarkan? Apakah Anda semua tahu di mana dia? Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Wu Yuhao melanjutkan seperti senapan mesin saat dia menembakkan serangkaian pertanyaan pada Newtian dan Titan. Mereka tentu saja terperangah dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Wu Yuhao kepada mereka. Oke, pertama, kau harus santai. Titan terkekeh. Kecemasan Wu Yuhao terlukis di wajahnya. Bagaimana dia bisa santai sekarang? Newtian menunjuk keluar jendela dan berbicara. Pergi dan lihatlah sendiri. Wu Yuhao naik ke jendela saat dia mengintip dari sana. Dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Awan putih murni melayang-layang di udara saat mereka dengan cepat berubah di antara bentuk yang berbeda. Kadang-kadang itu melonjak seperti gelombang violet di langit sebelum berubah menjadi segala macam patung. Di saat berikutnya, sosok cantik berwarna ungu menari dengan anggun di dalam awan yang berubah dengan cepat ini. Ketika dia menginjak awan yang menutupi sosoknya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Dia tampak seperti peri yang muncul dari awan. Ditambah dengan tarian anggun dan rambut ungu panjangnya, dia memancarkan daya tarik yang tak tertahankan. Matahari keemasan dan bulan ungu menggantung di atas kepalanya saat itu, menghujaninya dengan cahaya yang bersinar. Cahaya itu semakin meningkatkan citranya seperti peri.
Saat kekuatan jiwanya yang kuat berfluktuasi melintasi langit, awan di sekelilingnya berubah warna terus-menerus. Wu Yuhao segera melompat ke langit saat dia menuju awan. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lembut berdesir dari tubuhnya, bahkan itu bukan lagi fluktuasi kekuatan jiwa, itu adalah manifestasi cintanya pada Tang Butong. Perasaan cinta dan kekaguman yang murni tentu saja adalah emosi terbaik. Sebuah gambar milik Rong Nianbing berkedip di belakang Wu Yuhao dan awan di sekitarnya berubah warna keemasan pada saat berikutnya. Wu Yuhao membuka tangannya saat dia terbang menuju Tang Wutong. Saat ini tidak ada apapun di matanya selain sosoknya yang cantik. Tang Wutong secara alami melihatnya, namun ia menghindar dan bersembunyi di antara awan dengan tawa. Wu Yuhao tertegun dan dia langsung berlari ke awan, namun ia menyadari bahwa Tang Wutong tidak lagi berada di awan yang dilihatnya. Ia segera melepaskan deteksi spiritualnya hanya untuk menemukan awan di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa Tang Wutong. Deteksi spiritualnya sebenarnya tidak dapat menemukan posisi tepatnya dia berada. Tepat sekali. Sekarang dia memiliki inti jiwa pelengkap yin yang kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya akan menyatu dengan sempurna. Kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya harus memiliki karakteristik kekuatan spiritualnya. Itu sebabnya aku tidak dapat menemukannya dengan deteksi spiritualku. Wu Yuhao mulai cemas. Dia benar-benar takut bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Saat ini dia hanya ingin dekat dengannya dan menyentuhnya. Dia perlu memastikan bahwa semuanya nyata. Bulan biru diam-diam naik di belakang Wu Yuhao. Setelah itu Wu Yuhao menanam telapak tangannya dengan lembut di atas awan. Pada saat ini dia merasakan inti jiwa biru di atas area dadanya berputar. Pusaran biru yang kuat tampaknya telah muncul di telapak tangannya secara instan. Hamparan awan besar di luar kastil Haotian langsung diselimuti oleh dingin yang ekstrim. Setiap elemen tipe air dibekukan segera. Pada saat ini, setiap awan dalam jarak 50 km dari Wu Yuhao berubah menjadi bongkahan es yang jatuh ke tanah. Setelah awan turun, Wu Yuhao bisa melihat Tang Wutong lagi. Dia terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Wu Yuhao. Pada saat yang sama, sepertinya dia sedikit tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Wu Yuhao terhadap awan indah yang telah dia buat. Namun, Wu Yuhao tidak peduli tentang awan itu. Dia tidak lagi ingin disiksa oleh perpisahan mereka. Dia segera berteleportasi ke tempat Tang Wutong saat dia membuka tangannya untuk memeluknya. Tang Wutong juga berteleportasi pada saat yang sama, namun dia hanya mundur satu langkah. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Wu Yuhao. Ketika Wu Yuhao merasakan kehangatan yang akrab di tangannya, dia merasa seolah-olah hatinya akan meleleh dalam kebahagiaan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba merasakan dua garis kekuatan jiwa melonjak dari tubuh Tang Wutong. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia menyadari kekuatan jiwa benar-benar menyatu dengan kekuatan jiwa Tang Wutong. Tubuh mereka menyala bersama. Matahari keemasan dan bulan ungu di atas kepala Tang Wutong segera melayang ke arah Wu Yuhao. Sementara matahari keemasan dan bulan biru langsung muncul di belakang punggungnya. Matahari emas tumpang tindih satu sama lain sebelum naik lebih jauh ke langit. Bulan biru dan bulan ungu tumpang tindih satu sama lain untuk menjadi bulan purnama ungu. Cahaya bulan purnama tumpang tindih dengan sinar matahari keemasan untuk melepaskan pemandangan yang menakjubkan. Tubuh Tang Wutong dan Wu Yuhao menjadi ilusi pada saat yang sama. Setelah itu, cahaya yang dipancarkan tubuhnya tampaknya telah menjadi material dan solid. Awalnya cahaya tampak redup sebelum tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini Wu Yuhao merasa seolah-olah pikirannya benar-benar kosong. Sinar ledakan yang mereka lepaskan tampaknya telah menghancurkan ruang di sekitar mereka. Itu pasti fusi. Fusi jiwa bela diriku dan jiwa bela dari Wutong akhirnya bisa menyatu lagi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.